Halo Sobat Talenta, selamat datang dan ya kita sekarang berada di ruang podcast dan kita sekarang ada tamu yang bukan cukup sih, menurut aku spesial karena buka puasa kan masih lama ya, jadi udah dapat hal-hal yang manis untuk dipandang gitu. Jadi siapa? Kalau boleh tahu, jadi kita langsung kenalan aja. Sekarang bareng bersama siapa Kak namanya? Nama aku Raisa Naila Salwa. Bisa dipanggil Raisa, bisa dipanggil Ica. Raisa Ica. Oke. Oh berarti enggak, lebih seringnya Ica atau Salwa? Oke, Salwa. Berarti Salwa lebih nama paling akhir nggak sih? Iya. Paling sering ya Raisa dipanggilnya. Raisa. Iya. Raisa yang sering Raisa. Oh, Rai aja panggilnya. Rai. Berarti lebih sering Rai dan Iya, dipanggilnya Kak. Kak boleh. Kak atau Asal jangan Mas. mulai Aduh, nggak ini lucu lagi. jokesnya ini ya, mulai ke pengaruh Mas Enggi ya Mas. Oke, Kak Raisa, berarti sekarang kesibukannya apa Kak? Sekarang aku kesibukannya disibukin aja. Enggak. Sekarang lagi fokus di brand ambassador di fashion, bidang fashion, terus lagi modeling juga. Sekarang lagi fokusnya di situ. Oh, berarti kalau Kak Raisa lebih fokus ke model. Oh iya bener sih tadi. Kalau tahun-tahun kemarin itu ya endorse gitu. Oh, oke, berarti kemarin sebelumnya fokusnya ke konten-konten gitu ya, Konten ya. creator gitu. Dan sekarang lebih ke modeling. Iya sih, tadi menurut data intel yang saya dapat nih, Data intel dari BRIN ya. Jadi saya berusaha untuk mengulik-ulik Kak Rai ini lebih dalam, siapa sebenarnya ini kan, kok saya mendapatkan vibes positif gitu. Jadi kayak Masya Allah. saya ulik-ulik ternyata Mbak lebih sering modeling ya. Iya lumayan sih, nggak sering sih tapi ya lumayan. Oke, lebih sering lumayan. Nggak sering tapi lumayan gimana tuh? Iya, gitulah ya. Oke. Dan itu berarti itu aja. Masih kuliah nggak sih? Aku udah lulus dari tahun 2022, berarti angkatan 2018. 2018, 2022. Oh, cumlot berarti ya. Amin ya. Gitu Susah kan. ya kalau ngomong. Oh, tapi belum wisuda atau? Aku udah lulus dari beberapa tahun yang lalu. Oh gitu. Kan ini udah 2024 ya? Soalnya ada juga sih temanku tuh yang lulus 2022, wisudanya 2023. Oh ada memang. Ada kan, ada gitu di UPI kan. juga ada. Karena kebetulan aku lulusan UPI. Waktu itu kayak gitu juga. Oh halo warga UPI. Ini ada. Halo warga Bandung. Aduh, ini sama Mojang Bandung nih guys. Jadi UPI, oke. Tapi asli daerah, maksudnya daerah UPI Bandung itu atau Jakarta? Aku di kampus cabang. Jadi UPI itu punya sekitar 5-6 kampus cabang. Dia ada di Bandung tuh ada 2, di Sumedang, terus di Banten kalau nggak salah, terus lainnya ada lagi, cuma aku rada lupa. Jadi aku di yang bagian Cibirunya. Oh Cibiru tuh Cibiru berarti... itu Cileunyi, dekat Cileunyi. Oh iya, jadi UPI Cibiru gitu. Bahasa. Jadi buat teman-teman UPI, mohon maaf ya kalau saya juga nggak tahu karena saya juga bukan orang sana. Jadi makanya saya nanya ke orang yang langsung pun belum begitu ini. Tapi aslinya asli Bandung. Aku orang Bekasi. Oh, Lahirnya Jawa di Salatiga. Tapi ada Lampungnya juga. Jadi bingung tuh orang mana tuh. Enggak, ini sebenarnya orang mana sih guys? Sebenarnya orang mana ini? Ditanyanya orang Bandung bukan, Bekasi bukan, Lampung. Aku orang banyak. Orang banyak. Jadi bingung orang nih. Bekasi ya. Bingung adat apa ya besok pakainya ya. Itu sih. Jadi oke, berarti Bekasi PP dong ya, atau ngekos di sana? Kalau PP gimana ya? Iya, siapa tahu kan ya, mancing doang sebenarnya ini sih sebenarnya. Bekasi atau PP gitu kan. Enggak dong, aku ngekos sekitar ya 3 tahun 4 tahunan ngekosnya di Bandung situ, di deket Kabupaten Bandung Timur. Ngekos sekitar 4 tahunan.
Karena aku kan nggak bisa tuh lulus akselerasi 3,5 tahun tuh nggak bisa, karena kalau nggak salah pendidikan itu dia harus terstruktur gitu dan ngikutin sistem sih katanya, biar lebih mateng gitu lulusnya gitu. Oke, setuju sih karena aku juga jurusan pendidikan kan Iya. emang program itu emang nggak tahu sih setauku sejauh yang aku tahu pendidikan emang ya 4 tahun lah itu kan Iya, emang sesuai 4 sama tahun tuh udah standar. nggak standarnya gitu kan. Standar. Bukannya nggak mau lulus cepet guys, emang sistemnya seperti itu Iya, kurang lebih gitu. Jadi Ya begitu deh. Kak Rayi, Kak Asika kok nggak tinggal setengah-setengah diem kayak gitu. Jadi ya itu. Jadi angkatan 2018 ya? Iya, Oke. 2018. Berarti udah tadi juga bilang aktif konten juga kan? Lumayan, sekarang udah mulai rada nggak seaktif dulu. Oke, Gitu. tapi masih Tapi aktif. masih bikin di Instagram, di TikTok beberapa kali. Nah, berarti mulai aktifnya itu nge-sosmed atau apa nah istilahnya itu influencer ya zaman sekarang tuh ya. Influencer gitu kan yang apa ya memberi insight gitu kan. Itu kira-kira mulai dari tahun berapa mulainya tuh? Aku sebenarnya main TikTok itu udah lama kan. Udah dari mereka awal keluarin TikTok tuh aku udah main. Cuma di situ belum kayak rame gitu istilahnya. Aku ada fase sepinya juga teman-teman. Jadi aku bikin konten, waktu itu aku kontennya masak. Tuh awal banget, itu tuh sama sekali nggak, ya yang nonton paling 200 gitu. Jadi semua tuh pasti ada fasenya sih menurut aku gitu. Masaknya tuh yang kayak zaman sekarang tuh kayak yang Tahu gak sih tutorial ini kopi apa yang diginiin? yang ini Dalgona. dalgona. Kopi dalgona, pai gitu. Aku bikin resepnya dulu, bikin ikut. Tren itu juga ikut juga tren itu. Berarti dari zaman dulu banget. Suhu berarti ya. Saya Enggak bersama sih. suhu nih berarti. Ya Itu udah begitulah. bikin konten di situ. Cuma belum rame, belum yang nonton paling ya 200, paling banyak 1000 udah. Gitu. Berarti cuma iseng-iseng doang berarti waktu itu. Iseng. 2020, 2019 tuh aku udah mulai bikin gitu. Oke, berarti mulainya start 2019. 19. Mulai boomnya itu. Boomnya itu di 2021 pas COVID. Oke. Wah itu 2 tahun, tapi aku nggak ada tujuan untuk ini sih ke konten kreator tadinya. Nggak ada tujuan ke bikin-bikin konten gitu, nggak ada. Terus kan kalau nggak salah kan menurut data dari BIN tadi kan salah satu akun Mbak tuh kok Mbak sih? Kak aja kali ya. Kak aja, Kak. Gitu. Jadi Orang Jogja sih katanya ya, jadi manggilnya Mbak. ini BIN-nya ada 2 nih, BIN versinya saya kan sama BIN-nya versinya Kak Rayi. Jadi kalau dari yang aku lihat tuh kan akun TikToknya kan rame tuh. Berarti emang waktu pas awal-awal tuh iseng dan akhirnya mulai rame tuh udah mulai langsung fokus ke influencer atau Enggak, aku udah sampai sekarang juga nggak terlalu fokus, jadi kayak emang buat sampingan aja gitu. Oke. Tapi dijadiin utama juga, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak gimana tuh menyimpulkannya? nggak fokus tapi jadi utama? Nggak Oke. fokus jadi utama sih gimana? Gimana ya? Mari kita sebut saja ya pekerjaan utama lah gitu. Sekarang ya pekerjaannya jadinya. Utama tapi side job. Iya. Tapi sekarang jadi utama sih fokusnya ke situ. Oke, apa namanya influencer selama waktu itu berjalan berarti udah ngerasain apa aja tuh sama Suka dukanya. suka dukanya gitu. Suka dukanya. Ya itu tadi dukanya nggak ada yang nonton. Terus dukanya apa ya waktu itu sih nggak ada sih, paling nggak banyak ya, biasa-biasa aja karena aku kan menikmati juga ya, kita enjoy, jadi kita nggak merasa tertekan, nggak merasa sepi atau apa gitu, karena aku nikmatin proses itu, jadi aku nggak merasakan yang tadi gitu, jadi aku nggak banyak mengeluh sih waktu gitu, jadi kayak ya udah jalan aja, let it flow. Oke, aku kan juga ngonten juga nih, Iya. Kak, dan pernah ngerasain juga sepi juga kan. Nah, Iya. aku cuma pengen
nanya aja sih, perasaan kita sama nggak sih, gitu asik. Apa? Jadi perasaan kita tuh sama nggak sih kalau waktu ngerasain posisinya Perasaan apa tuh? perasaan sepinya aja sih, bukan perasaan yang itu sih. Jadi sepi ketika nggak ditonton kayak gitu tuh, dan pas rame tuh kan first impression kalau aku dulu kan kayak sepi nih. Pas tiba-tiba boom, rame tuh. Serasa kayak notif tuh kayak ih asik gitu. Kayak gitu juga nggak sih waktu itu? Lumayan sih, karena waktu itu kan bikin konten masak itu kan cuma berapa ya yang Oke, lain. Terus tiba-tiba rame di 2021 itu langsung kayak, wih langsung 99 plus. Iya bener kayak. Ya ada lah euforianya kayak gitu-gitu. Euforia lah. Iya, euforia. Nah, Euforianya. sempat mikir juga nggak sih kayak pas kan, aduh kemarin video rame nih, tiba-tiba kok sepi aja. Apa Wah, itu masalah, sering gitu kan. banget. Tapi sekarang udah bisa menerima sih. Kalau dulu kayak, aduh harus rame gitu. Tapi sekarang udah nggak terlalu. Let it flow aja gitu Iya ya. benar, jalanin aja. Karena kalau misal menurut aku, sekarang kan FYP nggak bisa ditentuin dari hashtag kan. Ya bisanya ya memikat penonton sih menurut aku gitu. Jadi bikinnya kontennya yang menarik, yang menurut kita tuh emang lagi tren, lagi viral, itu kayaknya lebih ada kesempatan buat FYP gitu istilahnya. Kemarin kontennya soal itu ya, kayak masak-masak, kayak tutorial gitu ya berarti kan. Nah, kalau akhirnya lama-kelamaan kontennya sampai sekarang apa fokusnya? Lama-kelamaan, dulu sempet aku bikin duet juga. Duet konten lip sync gitu-gitu. Terus dance. Oke, Aku hampir nyoba semuanya sih, tapi paling masuk ya di POV sih. POV. POV gitu. POV Tapi juga. sekarang udah lumayan enggak juga sih. Oh enggak, berarti. Dan akhir ini lebih fokus ke, maksudnya ke isi kontennya sama tadi, masukin modeling juga atau? Oh iya, biasanya itu post-post gabut aja. Tapi sekalian promosi gitu-gitu. Oke. Yang dirasain selain tadi kayak sepi dan rame, impact selain itu ada nggak? Mungkin kayak lumayan nih jadi side job kan, jadi dari side job kan. Namanya juga job kan, pasti udah ada itulah. Iya, gitu kan. apa tuh itu? Ya, itu kan jadi kayak ya kayak mungkin penghasilan tuh gimana? Ya, alhamdulillah lumayan. Dari situ bisa jajan sendiri, beli skincare sendiri kalau cewek kan. Terus beli makeup sendiri gitu lah, istilah uang jajan udah jarang minta ke orang tua gitu sih. Impact-nya ya positifnya itu. Oke, berarti selain tadi buat seneng-seneng, akhirnya bisa ngasilin buat jajan. Guys, maaf ya, aku bukannya bad influence kalian buat jajan, tapi aku emang sukanya kayak gitu. Nggak kaget sih kayak gitu hal. Kayaknya perempuan juga pada suka kan, pasti beli make up, beli skincare, pasti mereka tuh kayak ada rasa, aduh happy ya, make up baru gitu, ya nggak sih? Iya, itu emang salah satu healing nggak sih? Termasuk healing kan? Apa self reward itu? Bukan self Iya, reward juga. enggak self reward, Self reward masa juga ya? self reward ya beli skincare self reward. Ya macam-macam sih, kalau cewek setahu gue ya kalau jajan ya manusiawi. Makanan seblak ya nggak sih? Cilok gitu kan, dan lain-lainnya. Oke. Dan kan followers Mbak tuh kan kebalik-balik, Mbak atau kakak sih sebenarnya nih. Jadi aja. banyak nih followersnya di TikTok juga. Enggak sih, enggak banyak ya, standar lah. Nanti aku tanya berapa jumlah pastinya, terus bang sedikit ditampol sama netizen nih. Ini gitu aja. Karena udah nggak terlalu aktif, jadi kayak ya ratusan ribu sih, cuma udah kurang insight-nya karena aku udah jarang bikin kan. Oke. Yes. Sorry ya TikTok. Kadang suka pada nanyain kapan live lagi. Aduh, aku udah tidak mood, tapi masih suka kadang-kadang gitu. Oke. Berarti apa namanya, sudah mulai nggak terlalu fokus di situ. Iya, dan mulai ada ini fase bosen. sama. Semua itu ada fasenya ya teman-teman. Jadi Bener. waktu lagi euforia, lagi seneng-senengnya kita nih banyak yang nonton, itu rasanya kayak wah apa terus gitu. Aku waktu itu sempat berhenti sekitar 3 bulan 5 bulanan nggak ngonten. Jadi
di situ langsung drop gitu. Oh. Oke, jadi buat teman-teman semua FYI, kebalik-balik istilahnya FYI. Kalau Kak Rai ini selain influencer dan aktif di TikTok dan juga beberapa platform TikTok sama Instagram aja dua doang ya. Itu juga ini beliau ini kakak ini aktif ini sih apa namanya? Apa yang tuh? sering lewat di bioskop gitu. Menurut data BIN saya juga Gitu, mengatakan bener. bahwa kakak ini juga sering mondar-mandir di bioskop gitu Enggak loh. sering, baru sekali itu perdana itu Iya. main film. Perdana main film tapi sering Mondar-mandir FYP. ke bioskopnya tuh nonton. Oh, iya nonton sih. film yang ada di bioskop. Mau aku promosiin sih cuma udah Oh selesai. bisa ada di Maxstream nanti. Oh, Maxstream ada ya? Iya, tonton. Oke, nah itu bisa teman-teman Judulnya cek. Imam Tanpa Makmum. Imam Tanpa Kapan ya? Makmum. Bentar aku cek dulu. Ini nggak kan? Nggak apa-apa, chill aja di sini mah. Coba aku gitu cek kan. dulu ya. Kapan keluarnya di Maxstream? Tuh, buat teman-teman yang belum sempat nonton di bioskop bisa juga nonton di salah satu Bulan platform. Maret. Loh, bulan ini dong berarti. Iya bulan ini ya. Bulan ini dong. Nah, itu cakep tuh buat Mana sama? ngabuburit. Nah, itu tuh. Jangan lupa Iya. nonton Buat di ini Maxstream. sambil nungguin buka puasa Iya, jadi benar. di Maxstream, baru Iya. tahu. Imam Tanpa Makmum. Betul. Wah, kenapa tuh Imam Tanpa Makmum tuh ada ceritanya nggak tuh? Dikit aja di spill kenapa kok bisa kayak gitu tuh? Coba. Cerita Imam Tanpa Makmum. Kok- Waduh, udah rada lama ya sebenarnya. Harus mengorek-ngorek otak lagi nih. Nggak, sedikit aja kok bisa itu. Jadi aja. garis besarnya itu cerita tentang anak muda yang belum nikah tapi sekelilingnya harus udah nikah. Apa ya bahasanya ya? Susah nyari jodoh lah istilahnya itu filmnya gitu. Ini kayak nyindir Itu aku sih. komedi sih. Hah? Kayak nyindir aku aja sih Kenapa kayak Bang gini. nyindir? Biasanya ini kan ntar lagi lebaran nih kan kayak ada Oh pertemuan. iya benar. Kapan nikah Kapan gitu. nikah? Calonnya mana? Iya. Iya kayak gitu garis besarnya filmnya. Oke, berarti tadi dari 2019 ngonten di dua platform ya, TikTok, Iya. Instagram, terus akhirnya sekarang alhamdulillahnya udah di modeling dan juga Iya. di main film. Iya, Itu udah alhamdulillah. maksudnya menginfluence juga kan, menginfluence kan. Dan lebih fokus ke ini sih, apa namanya? Kan sebelumnya aktif di TikTok sama IG. Udah lama dan rame juga gitu kan. Akun Kak Rashi kan udah ratusan ribu lah, alhamdulillahnya di segitu kan. Iya, Nah, lumayan. kira-kira persaingannya tuh gimana Kak? Yang mana kan sekarang tuh orang-orang iseng-iseng juga. Lomba-lomba ya? Lomba-lomba. Kata Kak Rashi kan tadi Rai. Rai, sorry. Rai itu kan. Aduh, nanti ntar dimarahin fansnya kan. Enggak. Gitu. Jadi kayak fokusnya iseng-iseng doang dan akhirnya jadi side job, dan sekarang malah ada orang mikirnya kalau di beberapa platform itu jadi main jobnya. Oh, gitu ya? Jadi main job gitu kan. Nah, itu kira-kira menurut Kak Rai itu, Kak Rai itu semakin ketat nggak persaingannya sih? Kalau persaingan pasti ketat nggak sih? Karena kan sekarang viral dikit, banyak followers dikit udah endorse, ya kan? Jadi kita harus pintar. Itu sebenarnya bukan negatif sih. Aku lebih ngelihatnya ke positif karena kita bisa ngelihat tuh anak muda jadinya nggak pengangguran, mereka punya penghasilan sendiri, udah bisa nggak ngerepotin orang tua lagi. Itu menurut aku udah lumayan bagus gitu daripada kalau zaman dulu kan nggak ada ya kita content creator gitu kan. Ini menurut aku ya lumayan worth it sih untuk dicoba. Kalian kalau mau cari-cari penghasilan sampingan bisa dari situ gitu. Jadi menurut aku sangat menguntungkan untuk anak-anak muda yang memang dia punya ide dan inisiatif yang banyak. Menurut aku sih gitu. Dan itu juga ini sih mendukung teman-teman juga yang emang eksis ya, mau eksis Iya ya benar, kan. mau eksis atau kalau yang pemalu juga bisa bikin, ya kan? Bisa. Waktu kita di Labuan Bajo waktu itu ada yang nanya, lucu tuh pertanyaan. Kalau insecure gimana Kak bikin kontennya, katanya gitu. Oh iya, benar-benar. Iya. Jadi info juga ya, FYI juga ya. Jadi sebelum podcast ini juga ketemu sama Kak Rai di waktu ini kan. Iya. Beliau juga isi ini ya, jadi pembicara Seminar ya, kan. waktu di Labuan Bajo. Bajo. Kemarin sih ya tanggal 6
baru kemarin. Iya, baru kemarin, baru banget. Baru banget kan. Jadi ya kayak gitu saya. Jadi dari influence terus geser ke ini apa namanya perfilman. Nah itu kan beda nih, maksudnya dalam artian dari sosmed dan di real life-nya langsung ke film. Itu rasanya sangat-sangat gitu. Ini nih yang perlu saya kulik. Kayaknya dia senang banget ya mau jadi artis ya kayaknya ya. Ya Allah, saya aminin aja sih biar nular rezeki kayak Rai gitu sih. Jadi itu nanya kayak kepo sih soal kayak tadi dari influencer dari sosmed. Terus geser nih real life-nya ke film nih. Pengalamannya seperti apa nih, kepo bagi orang-orang seperti saya yang cuma ngeliat aduh keren banget ya Kak Rai ini sama maksudnya kayak siapa namanya? Yang kayak siapa lagi selain Mbak tadi? Yang bertiga kan itu filmnya kan bertiga kan. Oh, iya, tiga aktor kan. Nah, di situ kan sering muncul loh di FYP, makanya kok keren dan karena belum sempat aja karena pas kerjaan juga. Jadi ya tadi pas ada di Maxstream ya itu sih buat penasaran pengalamannya gimana gitu kok bisa di film itu gitu. Jadi aku ceritain dikit dari rada awal gitu. Jadi perbedaannya kalau aku kan merasakan banget ya kita di handphone kan, kalau nggak salah kamu konten kreator juga kan, pasti di kamera ini itu sama kamera film tuh semua beda rasanya gitu. Gitu, udah kebayang dikit kan pasti. Kalau kita kan di handphone kayak ya udah handphone kita doang yang ngeliat. Tapi kalau di film itu yang aku rasakan pertama kali ya teman-teman. Jadi perdana aku main film itu rasanya bener-bener segrogi itu karena kameranya di mana-mana, lightingnya di mana-mana dan orangnya bukan segini. Ratusan orangnya dan ngelihat kita ini meragakan acting gitu. Jadi itu rasanya bener-bener pengalaman baru yang wah, bisa ada di titik ini Masya Allah banget gitu intinya. Istilahnya pertanyaan gitu. Nagih nggak sih? 50% lah 50% gitu. Nagih sih, cuma in the other way apa ya bahasanya? Pengen tapi nggak pengen gitu. Kan, kayak bingung gitu. Karena grogi banget depan orang banyak dan kita harus acting ini itu gitu. Karena kita sebagai penonton ngebayangin kan kayak kita nonton Kak Rai nih, acting itu kayak keren kan, kayak pengen seperti kayak Rai kan, cuma yang lihatnya kayak keren doang gitu loh. Nah, makanya kayak nagih enggak gitu loh gitu sih. Lumayan sih. Lumayan ya. Ya lumayan. Itu sih. Dan di depan kamera kan ya kelihatannya yang bagus-bagusnya aja kan istilahnya. Di belakangnya itu wah itu perjuangannya aku lumayan sih. Aku waktu itu coaching acting, waktu itu latihan acting sama ada penulis yang lumayan terkenal. Udah bikin beberapa film gitu dari penulisnya itu. Itu dilatih sama beliau. Di situ aku dilatih sama Ibu Cut Mini, artis senior juga. Cut Mini. Terus Om Lukman Sardi juga ada waktu itu. Itu wah Masya Allah sih bisa ketemu-temu beliau-beliau yang udah suhu di perfilman itu. Aku sekalian belajar bareng beliau-beliau ini gitu. Langsung ketemu suhu-suhu semua ya. Jadi feel-nya langsung kena banget ya berarti kayak gitu ya. Wah itu keberuntungan juga sih. Bukan keberuntungan, iya keberuntungan dan usaha dan doa. Doa dari orang tua. Iya benar, usaha. Doa dari guru. Doa yang beriringan ditambah dengan keberuntungan yang menghampiri. Itu juga karena ya almarhum guru aku kan Habib Hasan Ja'far Segaf. Berkat beliau guruku yang nih baru kemarin meninggal, innalillahi wa inna ilaihi semoga sedih pokoknya karena beliau yang ngajak yang masukin udah Raisa main film gitu. Oh berarti juga
perantara doa beliau Iya, juga kan. iya gitu. benar, doa guru, doa orang tua, ridho orang tua. semua. Iya, juga tempat kaget sih beliau ya akhirnya wafat, dan ya kita doain yang terbaik insya Allah. Berhubung waktunya sudah mulai mendekati adzan asar, oh ya, mendekati asar, jadi apa? Lanjut apa nih? Lanjut kuis, oke. Kuis. Lagi nanti ada sesi 2 kuis sama Kak Rayi, biar lebih lama lagi, biar betah di sini gitu kan. Gitu. Jadi habis ini langsung stay tune aja buat ke sesi 2 gitu ya. Itu ya, gitu aja. Bye. Bye-bye. Oke, thank you.